Kembali lagi di acara Taco Lab. Everybody make some noise. Kembali lagi bersama Gunadi di Taco Lab bersama Bapak Rama Budi Surya, co-founder dari High Street Studio. Ya, betul. Bersama Pak Glenn berarti ya? Iya, betul. Oke, Pak Rama, kita di Embassy nih, Embassy Lounge ya, Iya. di daerah SCBD, Jakarta. Ini awalnya kalau boleh tahu desainnya saya mau nebak industrial bukan? Betul sekali. Ada pipa, ada besi-besi kerangkeng-kerangkeng gitu. Nah ini Ketebak lah ya. ketebak banget, ini industrial banget. Nah ini apakah awalnya itu dapatnya langsung ditunjuk atau bagaimana Pak? Iya, kebetulan sih kita langsung ditunjuk saat itu ya. Memang kita hubungannya dengan brand ownernya dari dulu baik. Dari sebenarnya sebelum saya mendirikan High Street juga itu saya kerja di satu company desain yang which is saat itu Embassy yang zaman dulu itu juga yang desain. Embassy zaman dulu. Ya, tadi juga kayak obsesi zaman dulu tuh. Iya. Saya termasuk orang yang di sana zaman dulu. Oke. Ya. Ya, jadi Embassy zaman dulu itu juga yang mendesain kantor yang saya kerja dulu gitu. Jadi sesudah itu hubungan kita memang baik dengan grup itu. Dan kebetulan grup itu memang sudah tidak aktif lagi, tapi salah satu ownernya mendirikan satu grup baru untuk mendirikan venue Embassy yang ini. Yang baru ini sekarang. Betul. Oke, dan karena hubungan yang baik itu, maka Pak Rama dipanggil lagi untuk mendesain lagi ini. Iya, betul. Oke, berarti emang penting sekali hubungan baik ya sama klien itu ya? Sangat. Itu di dunia desain interior apalagi ya? Kita kan servis jasa ya, gimana pun relasi itu sangat penting lah. Jadi dari situ ya pasti ada rekomendasi, ada word of mouth, ya itu harus dijaga sekali. Harus dijaga. Oke, nah High Street sendiri itu selalu dunia atau industri kayak seperti ini Pak? F&B aja atau mungkin yang lain? Sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan ya. Proyek kita sebenarnya semua tipe ada ya, dari F&B, retail, office, residensial, semua kita terima. Cuma apa ya? Mungkin hokinya, garis tangan kita tuh udah ditentukan ke situ ya. Ke F&B berapa persen? Jadi kira-kira mungkin 70% proyek kita adalah F&B gitu. Jadi F&B-nya juga dari casual dining, family restoran, cafe, coffee shop, bar dan klub, karaoke, jadi segala macam sih kita. Specialty-nya High Street. Iya, secara nggak sengaja ya tadi, secara garis tangan tadi diarahkan ke situ. Nah, kalau emang spesialnya di F&B dan restoran, saya juga dengar nih untuk di gedung ini juga ternyata ada restoran yang didesain juga sama Pak Rama dari High Street ini. Betul. Yang dapat nominasi ya kategorinya Asia lagi itu untuk restoran and bar Design Award 2021. Betul. Ya. Oke, tapi kita nanti ke bawah. Kita kalau turunnya lewat lift makanan nggak apa-apa. Turunnya lewat lift makanan? Iya. Oh, unik sekali. Berarti kitchen-nya jadi satu dong bisa? Betul. Jadi di sini ada sebenarnya ada 4 venue, bisa dibilang 4 level yang berbeda, di mana kitchen-nya semuanya sharing. Walaupun main kitchen ada di bawah, di paling lantai dasar, nanti saya bisa tunjukkan juga. Tapi setiap venue ini punya kitchen kecilnya masing-masing. Gitu. Dengan satu lift service yang sama nih? Betul. Oke, keren. Berarti logikanya harus didesain sedemikian rupa, bertumpuk tuh berarti restorannya? Betul, ya. Oke, kita kesana ya Pak sekarang. Ayo. Oke. Nah, ya, ini lewat sini. Iya, ini sekali-sekalinya jarang kan bisa masuk ke jarang banget ke kitchen-nya orang. Kitchen-nya orang. Ya, ini dia. Oh, langsung ke 2 ya berarti ya? Iya, betul, ke lantai 2. Oke. Nah, ini dia. Ini Liberty Cocktail Bar. Yang disambung dari Embassy atas pakai service lift-nya satu. Betul, karena Liberty itu sendiri yang dikedepankan adalah service dan hubungannya bartender ataupun waiter dengan customernya. Hubungan bartender dengan customernya? Jadi dibikin lebih intimate. Nanti mungkin kita bisa lihat nanti di bar, kalau ini kita ngobrol langsung ke bar aja? Boleh, yuk. Ya, biar langsung ketemu sama bartendernya berarti kan? Ya. Liberty Restoran yang mendapatkan
nominasi Best Restaurant and Bar Design Award 2021. Ya. Ini kategorinya Asia. Ya. Itu gimana sih Pak Rama dapetin untuk kesana tuh gimana sih? Sebenarnya sih jujur mereka juga dari Restaurant and Bar Design Award itu mereka hunting sebenarnya. Mereka nyari, mereka buka sosial medianya sama website desainer nih. Ntar mereka bilang, proyek kamu yang ini tuh bagus loh, masukin ke kita dong ya. Tapi mereka milih juga gitu, yang ini sama yang ini gitu. Jadi abis itu dari situ ya kita, saya rasa pasti banyak juga lah desainer di Indonesia yang dihubungin, dan saya juga lihat ada beberapa yang shortlist juga sih di sana gitu. Dan kita waktu itu kita submit, jadi diminta untuk submit, kita submit ke sana. Pas di submit itu di seleksi lagi sama mereka. Presentasi nggak Pak? Nggak usah presentasi, cuma kita harus bikin, terima kasih. Terima kasih Pak. Presentasi nggak presentasi, tapi harus bikin? Harus ada formatnya sendiri dari mereka yang kita harus tulis ya dari PDF, ada keterangan proyeknya, lalu juga foto-fotonya secara profesional, dan kita juga lucunya kita emang harus submit bareng-bareng, jadi kita dan operator restoran itu sendiri. Tadi Pak Rama mention bahwa konsepnya ini mendekatkan antara bartender dengan customer. Itu Iya. maksudnya gimana Pak? Betul, itu salah satu yang membedakan juga berarti dari bar-bar lain ya. Kalau di sini kalau kita perhatikan barnya rendah, ini setinggi meja kitchen di rumah Meja gitu. makan sih sebenarnya. Ya lebih tinggi dari meja makan lah. Oh, lebih Ya tinggi. tapi biasanya meja bar itu agak tinggi, jadi kita Iya, betul. ke bartender ada jarak. Kalau ini kita dekat sekali gitu, jadi kita seperti di-serve oleh private bartender kasarnya gitu. Jadi semua, dan settingan ini pun juga agak beda kan. Biasanya bar itu berjejer di depan bar. Betul, Kita ini di sini depan-depanan kita. Betul, jadi kita seperti, oh iya, terima kasih Mas. Nah seperti ini kan jadi dekat, dan jadi kita juga bisa face to face. Dan juga di sini konsepnya itu orang mau datang dan request koktailnya mereka mau apa, tinggal bilang ke bartender. Jadi akan dibikinkan secara custom gitu. Secara custom. Menurut yang kita minta. I Karena see. itu perlu dekat juga memang jaraknya. Sama bartendernya. Itu yang disebutkan Iya. konsep dekat antara pelanggannya dengan Betul. bartendernya. Oke. Nah, ada restoran ketiga nih katanya yang Iya. inline dari atas ke bawah sampai yang paling bawah lagi nih, yaitu apa di bawah Pak? Namanya Stark Tap Room. Start Tap Room. Step Room. Oke, kita bisa ke sana mau lihat desainnya Pak? Ayo dong kita lihat. Oke, tapi sebelumnya kita minum dulu. Minum dulu. Cheers dulu dong, cheers dulu Pak. Cheers. Mantap Mas. Mantep Mas. Wih, Ya, Salted egg fish king-nya, ya betul. salt and pepper chicken Wah. skin. Wah, enak nih kayaknya Mas. Makasih ya Mas. Makasih, Mas. Thank you ya Mas. Pak Rama, ya ini tadi keluar dari dapur situ tuh. betul. Ini berarti satu dapur untuk yang tadi Bapak bilang ke atas, ke Embassy, ke Liberty, sama ke Stark, Start ini. betul. Oh, itu konsepnya dari mana Pak? Itu memang kita di awal kita diskusi dengan tim operasional brandnya sendiri, dengan head chefnya juga waktu itu, mereka konsepnya seperti apa, dan memang itu mereka yang mau juga karena secara operasional biar lebih gampang, karena mereka nggak bisa punya kitchen besar-besar di atas. Ya kasarnya rugi juga buat kepotong 3 buat kitchen jadinya. 3 Betul. restoran, 3 kitchen, sayang ingat 1 kitchen gitu ya Betul, jadinya. dan equipment kitchen juga mahal juga kan, jadinya Ah, itu bisa di-share di sini semua, dibikin yang lebih besar di bawah, di atas ada satellite kitchen aja gitu. Kecuali mungkin yang paling atas tuh ada satu khusus buat makanan Jepang yang tadi kita masuk pertama Ya, kali itu. betul. Iya, Itu juga nge-serve di situ juga, untuk yang di situ juga. betul. Nah, Betul. berarti ini sebenarnya konsep desainnya dari High Street sendiri nggak sih? Karena dari 3 tempat ini kan 3-tiganya beda nih desainnya. Iya. Ini gimana Pak? Ditabrakin kah atau ada hal lain nggak? Sejujurnya sih itu konsepnya memang dari kita, tapi konsep cara tempat itu dari klien juga, karena klien kan seperti misalnya di lantai ini dia mau bikin sports bar dengan temanya bir, di atas Liberty cocktail bar memang cocoknya yang European gitu, lalu di Embassy itu memang yang
mungkin kita lebih jauh bertukar pikiran dengan klien, jadinya makanya tercipta konsep seperti itu. Kalau di Embassy itu ya kenapa dilihat memang industrial tadi kan gitu, first impression-nya ya, banyak industrial pipa, besi-besi. Ya itu memang karena dari bangunan sendiri udah besi-besi ya. Tapi sesudah itu memang kita suatu saat waktu lagi nyari konsep itu kita nemu ada gambar underground-nya Tokyo. Underground Tokyo itu konkret gitu, ternyata tuh ada kayak satu kota lagi di bawah situ gitu, kosong tapi itu cuma untuk lewatnya air. Dan saya lihat juga tadi di atas sama di sini ada kesamaan. Kayak contohnya nih kayak barnya itu ada apa namanya, ada materialnya yang sama ya Pak ya. Di meja di atas tuh saya lihat menggunakan HPL juga kan. Ya. Ini juga menggunakan HPL. Memang disengaja dibuatkan kayak begitu. Ya memang sih kita kalau memilih material kan tergantung kita mau look and feel-nya seperti apa. Nah, kebetulan waktu itu kita juga pilih di beberapa tempat kita oke nih harus pakai HPL aja karena kenapa ya mungkin kan material HPL itu ada juga yang dia scratch resistant segala, jadi hal-hal seperti yang kita pertimbangkan, makanya dari itu nih sebenarnya bar ini juga kayunya kita pakai HPL. Saya kira nggak hanya yang abu-abunya aja ya, tapi yang kayunya pakai HPL ya. Yang dan di meja-meja di atas juga pakai HPL. Fabric. Ya, fabric betul. Gitu. Saya lihat tadi fabric. Gitu. Memang ditabrakin antara industrial cocok dengan motif HPL tersebut. Betul, yang fabric itu kan sebenarnya buat bikin soft juga karena di atas sudah terlalu industrial, jadi mejanya kita bikin seperti fabric biar lebih soft gitu. Dan dipegangnya kan juga ada teksturnya gitu, betul. Ya. Oke. Jadi berasanya lebih eksklusif gitu. Keren Pak. Pak Rama tadi High Street berapa tahun? 13 tahun ya hampir berdiri. Betul. Ya. Nah, achievement yang sudah didapatkan sama Pak Rama sendiri selama ini berkiprah di desain interior. Apa nih Pak? Apa ya? Good question. Good question. Sebenarnya achievement itu ya kan beda-beda ya, orang pinginnya macam-macam. Tapi kalau memang dari secara kantor desain sendiri ya kita sudah kita nominated di beberapa award dan ada yang kita menangin juga. Terus juga ya itu salah satunya lah, tapi sebenarnya bukan itu ya. Dan yang lebih menyenangkan itu memang karena kita bergerak di bidang komersial. Jadi achievement kita paling besar adalah kalau kita lihat tempat itu running bagus, sukses, dia bikin good business, ownernya happy. Ownernya happy, kepuasan ya berarti ya? Betul, jadi kalau tempat itu udah masih running, misalnya kita udah desain dari tahun berapa, sampai sekarang masih jalan, masih rame, dan nggak direnovasi gitu. Itu achievement yang paling ini sih, Pak. Buat Pak Rama sendiri. Bikin puas, keren. Achievement tersendiri sih kalau itu menurut saya. Oke, jadi 2 achievement itu yang menurut Pak Rama yang sudah di-achieve sampai detik ini. Betul. Oke. Thank you Pak Rama. Saya harus pamit karena sudah waktunya saya kembali. Ya. Ini kita habiskan dulu boleh? Oke. Ayo dong. Ya, thank you Pak. Pak Rama, terima kasih sudah spending time sama saya ngobrol-ngobrol di dalam dan kedua restoran yang tadi di atas hasil desain dari Pak Rama dan High Street sendiri ya. Untuk melihat proyek dari High Street bisa lihat di mana Pak Rama? Di Instagram @highstreetstudio.jkt atau website highstreet.co.id. Baik teman Tako, saya Gunadi dari Start Tap Room pamit undur diri. Saya Rama Budi Surya dari High Street. Awali perubahan bersama Tako, make that change.